tapasada marohata martangiang mahita. Asini roha marihamu dohot dame nasian debata amatta dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Huriani Tuhanta nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata di debata naga bejamita dihita di bagasan partangyangatta di Borginon imana sian rom bitu onom mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 tolu. Tapu kama bibelta asata jaha hatani Tuhatta secara responsoria. Rom bitu onom mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 tolu songonoma hatani Tuhanta dihita. Dua ragam pangoloyon. Atong behanama mardo sama hita ala ginom goman di asini rohai dada ginom goman di patiki hita dauma anggui. Alai mauliate madi debata ala salputiki pangado pambuda di dosai gabe pangoloi hamunwain sian nasa rohamuna diruhut ni poda naung sahat tuhamu. Ruhut ni jolma mahu upamahon ala ni hagaleon ni daging muna. Ai songon naung pinasat muna akar ruas muna gabe pangoloi di hahodaron dohot di naso uhum mangulahon naso uhumi songonima pasahat hamu nuain akar ruasmu tu hati goran laho pabadia hossa. Atong dia do parbue muna disi akana hinailau muna anggonuai ai hamateat do hapateanna. Ai upa tinuhor ni dosa do hamatean alai basa-basa ni debatado hanguluan saleleng-lelengna marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai ima sahatna. Nagabe topik dihita di partangyangan dunggukta Borginon guruhon nadenggan pasohot najat. Ima topik ta salinai hujahatu hita guruhon nadenggan pasohot najat. Di hata Indonesia didok belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Damang dainang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini Roma 6 ayat 15 sampai ayat 23 ini mau memberitahu kita semua kenapa kita sudah seharusnya belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Apa alasannya? Apa dasarnya amang inang? Kalau Tuhan mulai malam ini menghendaki kita semua, mari sudah seharusnya kita belajar untuk berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 14, firman sebelum nats khotbah kita malam hari ini, di sana Paulus mengatakan kepada kita, Tuhan tidak hanya sudah menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa kita. Artinya orang Kristen sudah dilepaskan dari hukuman karena dosa kita. Jadi Tuhan tidak hanya sudah menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa kita, tetapi Tuhan juga sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa itu sendiri. Itu kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 14. Karenanya Paulus katakan dalam ayat 14, dosa tidak akan punya kuasa lagi atas kita.
Amang Inang, tolong ini kita perhatikan baik-baik. Paulus katakan dosa tidak akan punya kuasa lagi atas kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Dengan kata lain, Amang Inang, bukan dosa yang menjadi tuan dalam hidup kita lagi. Dulu mungkin tuan kita adalah dosa, tapi sekarang enggak lagi, kata Paulus. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita sekarang sudah ada di bawah kasih karunia. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Taurat dalam perjanjian lama itu memang baik. Tuhan yang membuat itu untuk manusia. Hukum Taurat itu baik. Tidak ada yang salah dari hukum Taurat Tuhan itu. Tetapi yang salah ada dalam diri kita. Apa yang salah dalam diri kita? Gak mampu kita melakukan hukum Taurat itu. Karena di dalam kita ada tabiat berdosa. Itu masalahnya. Hukum Taurat baik. Yang ada masalah di dalam diri kita. Tabiat kita itu masalah kita. Lalu Paulus ingatkan kita, hukum Taurat tidak memberi kepada kita kuasa supaya kita mampu melawan dosa. Hukum Taurat tidak memberi kita kuasa supaya kita mampu melakukan tuntutan hukum Taurat itu. Kita nggak dikuatkan oleh hukum Taurat itu. Jadi intinya, Amang Inang, kita semua binasa karena tabiat kita ke dalam dosa. Jika kita berpegang kepada hukum Taurat itu intinya. Kita semua akan binasa. Karenanya, Amang Inang, dengan datang kepada Yesus, dengan percaya kepada Yesus, kita berada di bawah kasih karunia, bukan berada di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus mau ingatkan kita malam hari ini, kasih karunia Tuhanlah yang sudah menguatkan kita, orang Kristen, untuk hidup di dalam kekudusan. Kiranya kita masih ingat khotbah minggu kemarin. Khotbah minggu kemarin mengajak kita, jadilah kuat oleh kasih karunia. Itu khotbah minggu kemarin, ayat yang pertama itu. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi malam ini itu disambung, Amang Inang. Malam ini itu ditekankan, diterangkan kepada kita, kasih karunia Tuhanlah yang membawa kita kepada kekudusan. Kasih karunia Tuhanlah yang menguatkan kita sehingga kita bisa berkata tidak kepada dosa. Kasih karunia Tuhan, Amang Inang. Ini juga berarti kalau kita sekarang tidak melakukan dosa, kalau kita sekarang tidak melakukan tindakan kriminal apapun, kalau kita sekarang tidak melakukan dosa, itu semua semata-mata hanya kasih karunia. Sehingga saya selalu katakan kepada kita, Amang Inang, tipis perbedaan antara kita yang bebas ini dengan orang yang dipenjara. Perbedaan kita hanya kasih karunia. Kita tetap memegang kasih karunia itu sehingga kita berani katakan tidak untuk membunuh dan mencuri. Tetapi orang-orang di penjara, mereka abaikan kasih karunia itu. Sehingga mereka melakukan dosa dan kriminal, akhirnya mereka masuk ke dalam penjara. Gak ada alasan kita bersombong. Saya gak pernah masuk penjara. Beda kita tipis. Beda kita dengan mereka hanya kasih karunia semata. Kita tidak dipenjara saat ini. Dan inilah yang ditekankan Paulus mulai ayat 1 sampai ayat 14. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita tidak melakukan dosa. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita mampu, kita punya kekuatan untuk mengatakan tidak untuk segala tindakan kriminal. Tetapi Amang Inang, orang Yahudi pada zaman Paulus, ya, orang Yahudi pada zaman orang Paulus, mereka tidak paham konsep kasih karunia itu. Orang Yahudi memahami seperti ini. Jika kita terlepas dari hukum Taurat, berarti kita hidup tanpa hukum Taurat. Itu pemahaman mereka. Kalau kita terlepas dari hukum Taurat, berarti kita hidup tanpa aturan, tanpa penuntun. Itu pemahaman mereka. Jadi karena kita hidup tanpa aturan, berarti kita hidup sesuka hati kita. Dalam hidup sesuka hati kita itulah orang Yahudi paham, pasti kalian berdosa.
Makanya orang Yahudi katakan, kalau kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya kalian pasti berdosa. Itu pemahaman mereka. Paulus katakan, enggak seperti itu. Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat, kami hidup di bawah kasih karunia. Lalu orang Yahudi katakan, bagaimana bisa kalian hidup di luar hukum Taurat dan kalian hidup tanpa dosa? Coba terangkan, bagaimana bisa seperti itu? Di sini jelas kepada kita, orang-orang Yahudi ketika itu mereka tidak paham konsep kasih karunia. Yang lebih parahnya, mereka tidak paham apa kemampuan kasih karunia itu. Khotbah Minggu, jadilah kuat oleh apa? Kasih karunia. Kasih karunia menguatkan kita. Hukum Taurat tidak menguatkan kita. Hukum Taurat tidak memberi kita kuasa. Kasih karunia jadilah kuat, menguatkan kita. Itu tidak paham oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Mungkin kita juga kurang paham bagaimana bisa kasih karunia mempengaruhi hidup kita. Mungkin kita tidak paham bagaimana bisa kasih karunia mengubah orang yang jahat menjadi orang yang baik, anak-anak yang nakal menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mungkin kita juga tidak paham bagaimana bisa kasih karunia itu. Sehingga Amang Inang ini membawa pembelajaran penting bagi kita. Jika ada di antara kita atau keluarga kita yang sampai detik ini hidupnya belum berubah, ya. Kalau ada di rumah kita hidupnya sampai detik ini tidak berubah, dialah orang yang belum dikuatkan oleh kasih karunia. Itu pembelajaran penting yang kita temukan dalam firman Tuhan malam hari ini. Amang Inang kita perlu renungkan bersama-sama. Mengapa orang Kristen yang sejati, kita sebutlah orang Kristen yang sejati ya. Kenapa orang Kristen yang sejati ketika dia berada di bawah kasih karunia, dia tidak berbuat dosa? Kenapa bisa orang Kristen yang sejati tidak hidup di dalam dosa? Paulus memberikan jawaban dalam ayat 1 ayat 14. Jawaban Paulus, orang Kristen yang sejati tidak lagi melakukan dosa karena dia sudah dibaptis ke dalam Kristus. Itu alasan Paulus dalam ayat 1 sampai ayat 14. Tentang ini kita tidak akan mendengarkan penjelasannya karena nats khotbah kita tidak diambil dari ayat 1 sampai 14. Tetapi itulah alasan Paulus, karena kita sudah dibaptis ke dalam Kristus. Sehingga Amang Inang jika dikatakan dosa tidak bisa mengendalikan kita orang yang percaya kepada Yesus. Jika dikatakan seperti itu. Tapi kenapa kita sekarang orang percaya masih bisa melakukan dosa? Kalau dosa tidak bisa lagi mengendalikan kita orang percaya. Paulus mau mengatakan kepada kita pada malam hari ini. Amang Inang, mari kita renungkan bersama-sama kebenaran ini. Alasan kita berdosa sekarang ini, padahal kita sudah percaya. Alasan kita berdosa saat ini, meski kita sudah percaya, itu karena kita sendiri yang memilih untuk berdosa. Mari kita renungkan itu. Amang Inang, kita yang memilih untuk melakukan tindakan dosa. Bukan karena kuasa dosa ada lagi dalam diri kita. Enggak, itu pilihan kita jika kita melakukan dosa saat ini. Dulu, sebelum kita percaya kepada Yesus, dulu sebelum kita datang kepada Yesus, kita diperbudak oleh dosa. Itu konsepnya Amang Inang. Dulu kita diperbudak oleh dosa. Amang Inang paham apa arti kita diperbudak oleh dosa? Konsep Paulus, jika dikatakan kita diperbudak oleh dosa, artinya kita nggak punya pilihan dalam hidup. Kita nggak punya kemerdekaan untuk memilih. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, katakan, itu semua dipengaruhi oleh dosa. Karena kita berada di bawah kuasa dosa. Dulu ketika kita diperbudak oleh dosa. Budak dosa pasti melakukan dosa. Itu logikanya. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah disatukan dengan kematiannya. Kita sudah memasuki kematiannya dan kita sudah memasuki kebangkitannya. Kita sudah mati untuk dosa.
dan kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus, sehingga dosa tidak lagi mengendalikan hidup kita, kata Paulus kepada kita pada malam hari ini. Sehingga dengan disatukannya kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita sudah dipindahkan. Kita sudah dipindahkan ke dalam sebuah hidup yang baru. Yang di dalam hidup baru itu kita punya kemerdekaan untuk memilih. Ini poin pentingnya Amang Inang, firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sudah punya kemerdekaan untuk memilih sekarang ini ketika kita datang kepada Yesus. Kita punya kemerdekaan untuk memilih. Mau belajar berbuat baik seperti topik kita malam hari ini. Apa kita mau berhenti untuk melakukan kejahatan, atau sebaliknya kita mau kembali ke berbuat jahat? Itu pilihan kita. Gak ada lagi kuasa dosa dalam diri kita. Gak ada lagi kuasa dosa untuk memperama kita. Pilihan kita semata jika kita jatuh ke dalam dosa saat ini. Intinya Amang Inang, dulu kita tidak punya kemerdekaan untuk memilih. Dulu semuanya dikendalikan oleh kuasa dosa dalam diri kita. Tetapi sekarang kita punya kemerdekaan untuk memilih. Sekarang kita sudah punya kemerdekaan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Dulu nggak bisa. Jadi Amang Inang, sekarang kita merdeka untuk tidak berdosa. Ya. Sekarang kita merdeka untuk tidak berbuat dosa, kita juga merdeka untuk melakukan dosa. Ada kemerdekaan dalam diri kita saat ini. Sehingga Amang Inang, jika ditanyakan kepada kita sesudah datang kepada Yesus, sesudah percaya kepada Yesus, kenapa kita tetap berdosa? Jawabnya, kita berbuat dosa itu pilihan kita sendiri. Kita memilih untuk melakukan dosa ataupun tindakan kriminal. Karenanya Amang Inang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kemerdekaan untuk mengatakan tidak kepada dosa dan mengatakan ya kepada Tuhan. Itulah kemerdekaan kita sekarang. Ya. Kemerdekaan yang diberikan kepada kita, kemerdekaan untuk mengatakan tidak kepada dosa dan ya kepada Tuhan kita. Lalu selanjutnya Paulus memandang penjelasan ini nggak cukup, jadi dia memperdalam lagi penjelasannya. Paulus memberikan pilihan Amang Inang kepada kita. Apa pilihannya? Paulus katakan, kita mau jadi budak kepada dosakah, atau kita mau menjadi budak kepada kebenaran? Pilihlah. Kita sekarang bebas memilih. Dulu enggak, sekarang kita bebas memilih. Dalam kebebasan kita memilih, pilih mau jadi budak kepada dosa atau mau jadi budak kepada kebenaran. Itu pilihan kita masing-masing saat ini. Gak ada kuasa dosa mempengaruhi kita, gak ada. Itu kemerdekaan kita memilih. Tetapi Paulus ajarkan kepada kita, ingat, wujud dari perbudakan itu adalah ketaatan, Amang Inang. Paulus mau mengajarkan kita melihat lebih dalam kepada perbudakan itu. Wujud atau tampilan dari perbudakan adalah ketaatan. Kepada siapa kita taat, kita menjadi budaknya. Ayat 16 katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, ya, menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Kamu harus taati dia baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Itu kebenaran firman dalam ayat 16 Amang Inang. Intinya Paulus mau katakan kita adalah budak kepada siapa yang kita taati. Apa yang kita taati kita diperbudak olehnya. Apa yang kita taati, sesuatu atau seseorang, ya kita jadi budak kepada mereka. Entah itu jenisnya nafsu, entah itu jenisnya pikiran, materi, segala sesuatu yang menarik kepada hati dan pikiran kita. Ketika kita mentaati hati dan pikiran itu, kita menjadi hamba kepada yang kita taati itu.
Sehingga perenungan bagi kita malam hari ini Amang Inang, siapa yang kita taati hingga pada saat ini? Itu perenungan penting untuk kita semua. Siapa yang saudara taati? Mungkin dalam hati kita berkata, sepertinya saya menaati nafsu saya. Mungkin dalam hati kita katakan, sepertinya saya mentaati uang karena saya sering mengejar uang. Tapi sekarang kan saya ada di dalam gereja. Berarti saya juga taat sama Tuhan dong. Saya taat kepada nafsu saya taat kepada uang. Tetapi sekarang saya di gereja, saya juga taat sama Tuhan. Apa kata Tuhan dalam Matius 6 ayat 24? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu udah pernah kita khotbahkan ya, Amang Inang. Itu udah pernah kita khotbahkan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Konteks dari Matius 6 itu adalah antara Tuhan dan Mammon. Antara Tuhan dan kekayaan, harta. Gak bisa kita pilih dua-duanya. Jika kita pilih satu, kita pasti membenci yang lain. Kalau kita cinta kepada uang, kita pasti tolak Tuhan. Itu artinya. Berarti kita sekarang sedang hamba uang. Berarti kita sekarang adalah hamba nafsu. Gak bisa kita menjadi dua-duanya. Memiliki dua-duanya. Siapa yang kita taati Amang Inang? Tuhan atau uang? Tuhan atau nafsu? Tuhan atau obat-obatan? Tuhan atau jabatan? Tuhan atau game? Ya, untuk remaja Naposo. Tuhan atau game? Seperti itu. Yang pasti kita nggak bisa memegang dua-duanya untuk kita. Kita tidak bisa memiliki kedua-duanya. Bagi orang Kristen yang sejati, dia akan memilih di dalam kebebasannya taat kepada Tuhannya. Dia akan milih taat kepada. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa memilih untuk taat kepada Tuhan saya? Itu pertanyaan penting untuk kita semua. Karena kita mau taat sama Tuhan kita. Jadi pertanyaan, bagaimana Tuhan? Saya bisa memilih supaya saya taat kepadamu. Ayat 17 Amang Inang mengatakan kepada kita, dahulu memang kamu hamba dosa, itu dahulu. Tetapi sekarang perhatikan apa kata Paulus, kamu dengan segenap hati. Ini Amang Inang, tolong kita garis bawahi. Kita dengan segenap hati sekarang, ya, sesudah kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, sekarang kita dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ini Amang Inang polanya yang diberikan Paulus kepada kita. Polanya, dulu kita adalah hamba dosa. Artinya segala yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh kuasa dosa itu artinya. Tetapi sekarang dengan segenap hati, itu kata kuncinya Amang Inang. Dengan segenap hati kita sekarang belajar mentaati pengajaran itu. Sekarang dengan segenap hati kita mau belajar mentaati firman Tuhan. Kita punya kemerdekaan sekarang. Itu yang mau Paulus tekankan kepada kita. Mau mulai dari sana. Dengan segenap hati kita mau belajar mentaati firman Tuhan. Karena dikatakan tadi, siapa yang kamu taati, kamu menjadi hamba kepadanya. Itu tadi. Siapa yang kita taati? Sekarang kita sudah mau belajar mentaati Tuhan. Mentaati firman-Nya. Berarti kita sudah memutuskan, saya mau menjadi hamba kepada kebenaran. Itu goalnya. Itu sasarannya. Begitu kita datang kepada Yesus, bukan berarti kita berhenti berbuat dosa. Tabiat dosa masih ada dalam diri kita. Begitu kita percaya kepada Yesus, bukan berarti tabiat dosa itu hilang. Sampai mati tabiat dosa itu tetap ada kepada kita. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, gak ada lagi kuasa dosa dalam diri kita. Semuanya murni adalah pilihan kita. Mau jadi hamba dosa, atau mau mentaati dengan sepenuh hati firman Tuhan supaya kita menjadi hamba kepada firman itu. Yang punya firman itu Tuhan sendiri. Jadi Amang Inang, sekarang kita berdosa karena kita memilih, ya. Sekarang kita berbuat jahat karena kita memilih untuk berbuat jahat. Atau kita sudah kecanduan terhadap sesuatu sehingga kita melakukannya. Itu situasinya. Kalau sekarang kita berbuat dosa, kalau enggak itu pilihan kita,
pasti itu adalah candu bagi kita, sudah menjadi kebiasaan bagi kita sehingga kita selalu ingin melakukannya berulang-ulang, berkali-kali. Itulah situasi kita sekarang. Tetapi Paulus mau mengajak kita pahamilah, berdosa itu pilihan kita. Gak ada lagi kuasa dosa dalam diri kita, gak ada lagi. Itu sudah dihilangkan oleh Tuhan Yesus dalam diri kita semua. Sehingga malam ini kita semua diingatkan, amang inang, dalam kemerdekaan kita, kita bisa menjadi hamba Tuhan daripada kita menjadi hamba dosa. Pilihlah untuk menjadi hamba kebenaran daripada kita menjadi hamba kepada dosa. Sehingga mulai sekarang amang inang, bagaimana kita bisa mulai untuk berubah, ya? Bagaimana supaya kita bisa mulai untuk berubah dalam diri kita? Paulus katakan kepada kita harus mulai dengan belajar hidup sebagai orang yang merdeka. Mari kita belajar hidup sebagai orang yang merdeka. Itu bahasa topik kita. Topik minggu nanti. Topik kita malam hari itu sebenarnya bahasanya. Belajarlah untuk hidup sebagai orang merdeka. Bahasa lainnya, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Itu topiknya. Topik kita malam hari ini. Sekali lagi amang inang, Tuhan mau kita semua belajar hidup sebagai orang yang merdeka. Jika kita memilih membiasakan hidup kita dalam dosa, Paulus katakan itu akan membawa kita kembali kepada perhambaan. Kalau kita membiasakan diri kita hidup dalam dosa, tiap hari terbiasa kita melakukan dosa, itu akan membawa kita kembali kepada perbudakan. Tetapi jangan itu yang menjadi pilihan kita. Paulus mau kita bisa mulai hari ini amang inang, kita bisa mulai malam hari ini dengan cara menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk mentaati kebenaran. Artinya jadikan tubuh kita ini menjadi hamba kepada kebenaran. Serahkan ya anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kita kepada pengudusan, ayat 19. Jadi ini amang inang contoh sederhana. Kenapa dikasih Paulus contoh sederhana? Karena kita manusia yang lemah. Jadi Paulus katakan, aku kasihlah contoh yang sederhana, ayat 19. Jadi contohnya amang inang, jika selama ini kita pakai anggota tubuh kita untuk dosa, jika selama ini kita pakai anggota tubuh kita untuk nafsu, untuk pertikaian atau pertengkaran, untuk menyakiti diri kita sendiri atau menyakiti diri orang lain, sekarang hari ini Tuhan mau kita berhenti melakukan kejahatan kita. Tetapi sebaliknya, pakai anggota tubuh ini untuk mentaati kebenaran. Itu hidup seperti orang yang merdeka. Itulah cara hidup seperti orang yang merdeka. Misalnya, dulu saya suka memakai mulut saya untuk menipu dalam bisnis. Namanya juga pebisnis. Dia pakai mulut untuk menipu sana sini. Supaya apa? Dia beroleh keuntungan. Dulu saya suka pakai mulut saya ini untuk menipu. Dulu saya suka pakai mulut saya untuk memfitnah. Dulu saya suka memakai mulut saya untuk menjelek-jelekkan orang lain. Dulu saya suka memakai mulut saya untuk mempermuliakan diri saya di hadapan orang lain. Tetapi hari ini Tuhan mau saya berhenti memakai mulut saya seperti itu. Hari ini Tuhan mau saya menyerahkan mulut saya kepada Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut saya semata-mata seperti apa yang Tuhan inginkan saja. Kita bisa mulai dari situ amang inang. Contoh yang sederhana disampaikan Paulus kepada kita malam hari ini. Serahkan anggota tubuhmu mentaati kebenaran. Misalnya, dulu saya suka memakai mata saya. Ini mata ya, amang inang. Ini bahasa setiap hari ini. Dulu saya suka memakai mata saya hanya untuk melihat hal-hal yang menyukakan bagi saya. Saya suka melihat laki-laki yang tampan. Saya suka melihat perempuan-perempuan yang cantik. Itu dulu. Saya puaskan mata saya ini.
Dulu saya suka memakai mata saya untuk hal-hal yang menguntungkan saya. Barang-barang yang berharga, itu istilah cuci mata ya Amang Inang. Saya suka memuaskan mata saya dengan benda-benda duniawi. Itu dulu. Tetapi hari ini, malam ini Tuhan berkata kepada saya, serahkan matamu untuk mentaati kebenaran. Saya mau malam hari ini saya serahkan mata saya kepada Tuhan supaya mata saya hanya akan melihat hal-hal yang Tuhan inginkan untuk saya lihat. Kita bisa mulai dari situ Amang Inang. Itu contoh sederhana yang diajarkan Paulus kepada kita malam hari ini. Kita harus mulai dari mana? Serahkan anggota tubuhmu untuk mentaati kebenaran. Dulu saya pakai telinga saya. Suka sekali telinga saya mendengarkan orang tersiksa. Suka sekali telinga saya mendengarkan usaha orang bangkrut, orang rugi. Senang sekali. Senang sekali telinga saya mendengar musuh saya dijelek-jelekan. Dulu saya senang sekali mendengarnya. Tetapi rupanya itu tidak baik. Dan hari ini Tuhan mau saya serahkan telinga saya kepada Tuhan. Supaya saya hanya suka mendengarkan apa yang Tuhan ingin untuk saya dengarkan dan saya sukai. Lagu-lagu pujian, pemberitaan firman, itu ya Amang Inang. Tuhan mau telinga ini senang akan hal-hal yang baik. Bukan lagi sama seperti itu ketika telinga kita suka mendengar hal yang tidak baik. Hari ini Tuhan mau, Amang Inang, serahkan anggota tubuhmu mentaati kebenaran, menjadi hamba kepada kebenaran. Dengan cara seperti itu kita akan sampai kepada pengudusan. Itu kata Paulus, Amang Inang. Tetapi setelah kita serahkan anggota tubuh kita untuk mentaati firman Tuhan, hamba kepada kebenaran, kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena pencobaan akan selalu datang. Pencobaan akan selalu mengajak kita membawa kembali anggota tubuh kita kepada yang dulu itu. Supaya kita kembali puaskan mata, mulut, telinga, dan segala sesuatunya. Pencobaan akan datang kepada kita. Karenanya Paulus katakan, jika kita sudah menjadikan tubuh kita hamba kepada Tuhan, jangan lagi pasang rantai ke lehermu. Jangan lagi pasang rantai ke tangan dan kakimu. Jangan lagi perhamba dirimu kepada sesuatu yang sebenarnya sudah dimerdekakan dari sana. Galatia pasal 5 ayat 1. Tuhan kita katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka Amang Inang. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan rantai lagi dirimu dengan rantai-rantai apapun itu. Kita sudah dimerdekakan di saat ini. Selanjutnya ayat 20 sampai ayat 21. Di sana Paulus ingatkan kita ada hadiah Amang Inang. Ada hadiah ya. Untuk para hamba dosa ada hadiahnya. Apa hadiah untuk hamba-hamba dosa? Kematian. Itu hadiahnya. Kebinasaan itu hadiahnya Amang. Ada hadiah ya. Tentang ini pertanyaan yang sering menjadi pergumulan kita bersama-sama. Apakah kematian juga menjadi bagian hidup kita orang yang sudah percaya? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk bisa kita pahami dan kita jawab bersama-sama. Kita kan sudah datang sama Yesus. Kita kan sudah percaya, apakah kematian masih menjadi bagian hidup orang beriman? Firman Tuhan katakan dalam Alkitab kita Amang Inang, bagi orang yang beriman kepada Yesus, Yesus sudah menghapuskan, ya. Yesus sudah menghilangkan, meniadakan kematian, ya. Sekali lagi saya katakan kepada kita, bagi orang beriman kepada Yesus, Yesus sudah menghapuskan, menghilangkan, meniadakan kuasa dosa yang bisa membuat kita mati secara kekal. Ini perlu ditekankan ya. Itu bagi orang yang beriman kepada Yesus. Artinya Amang Inang, memang kematian bisa menyentuh kita. Kematian pasti akan datang kepada kita, tapi tidak secara kekekalan.
Semua kita akan mengalami kematian sementara. Itu fakta Alkitab kita. Semua kita akan mengalami kematian sementara, tapi tidak lagi kematian kekal. Tetapi pertanyaan kritisnya, siapa kita yang dimaksud? Jika dikatakan kita semua tidak akan mengalami kematian kekal, siapa kita ini? Kita yang dimaksud di sini adalah orang Kristen yang benar-benar sudah hidup baru ya, Amang Inang. Ada orang datang kepada Yesus tapi belum berjumpa sama Yesus, belum. KTP-nya aja Kristen. Dia belum hidup baru. Siapa kita yang dimaksud? Kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kita yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah dibasuh dosanya oleh darah Kristus. Kita yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang malas gereja, apa mereka dipenuhi Roh Kudus? Enggak. Enggak. Enggak termasuk orang yang malas gereja. Karena orang-orang yang malas gereja, mereka belum hidup baru ya. Coba tanya kepada orang-orang yang malas gereja, kenapa nggak mau gereja? Jangan-jangan ada di antara mereka yang menganggap kebodohan datang ke gereja. Yang benar itu yang mereka lakukan sekarang di sana. Entah ngapain mereka di sana. Itulah yang benar bagi mereka. Itulah yang penting bagi mereka. Coba kalau yang di gereja ini benar untuk mereka, pasti semua mereka akan datang ke gereja. Logika berpikir manusia seperti itu. Kalau benar yang di sini, pasti mereka akan datang ke sini. Gak ada rasa takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan dalam diri orang yang seperti itu. Bukan orang yang sudah dipenuhi roh yang seperti itu, bukan. Itu bisa terjadi kepada semua orang, pelayan dan juga bukan pelayan, semua bisa memiliki sikap yang seperti itu. Tetapi bagi kita harus berbeda, Amang Inang. Kitalah orang-orang yang harusnya sudah lahir baru. Kitalah orang-orang yang dosanya sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Kitalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh roh. Ya, kitalah seharusnya seperti apa yang dikatakan Paulus dalam bagian akhir khotbah kita malam hari. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, katanya. Setelah kita dimerdekakan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba kepada Tuhan, kita beroleh buah. Ada buahnya. Apa buahnya? Inilah buahnya. Ini buahnya, Amang. Kita beroleh buah, ini buahnya, yang membawa kita kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Buah yang membawa kekudusan apa? Ya ini. Inilah buah yang membawa kekudusan. Ujungnya apa? Kehidupan kekal kepada siapa? Kita. Karenanya, Amang Inang. Karenanya, kiranya ujungnya hidup kekal ya. Kiranya hidup kekal kita di dalam Kristus tetap menyemangati kita semua. Tetaplah kita semangat. Lihat hidup kekal kita. Sudah ada, sudah pasti. Melalui hidup kekal itu kira kita semua tetap semangat. Belajar berbuat baik. Berhenti berbuat jahat, topik kita. Semangatlah kita belajar untuk berbuat baik. Dan berhenti berbuat jahat. Kiranya melalui hidup kekal kita yang sudah pasti di dalam Kristus hidup kita tetap semangat. Untuk apa? Latih dirimu beribadah, kata Tuhan Yesus. Itu buah, Amang Inang. Yang membawa kita kepada kekudusan. Itu buahnya. Latih dirimu beribadah. Tapi semua adalah pilihan kita. Kita bebas memilih mau melakukan apa. Tuhan mau, taatilah kebenaran. Jadilah hamba-hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.